Pagi. Pagi, Bu. Gimana kabar anak-anak pagi hari ini dengan cuaca yang nggak panas, nggak dingin? Baik, Bu. Sudah pada sarapan? Belum. Nah, kenapa belum sarapan? Siangan sama. Enggak bercanda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ketua Kelas pimpin doa dulu ya. Jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada doa dan nanti berdoa gimana? Selesai. Nah, Ibu mau nanya di sini siapa aja yang nggak hadir? Tulis saya Bu. Oke, Mari ada ini. 2 orang aja. Ya. Berarti yang lainnya masuk ya? Oke. Kemarin Ibu sudah minta buat minggu lalu buat belajar sebelum kita pelajaran hari ini. Sudah dibaca bukunya yang kemarin? Sudah. Oke. Berarti sekarang Ibu mau kasih tahu ke kalian tujuan pembelajarannya. Ibu mengharapkan kalian ini mampu ya menjelaskan pengertian ide pokok, ide penjelas dalam teks biografi. Lalu kalian juga bisa menentukan ide pokok dan ide penjelas dan menganalisis hubungan antara ide pokok dan ide penjelas itu seperti apa. Nah, untuk sumber pembelajaran yang Ibu pakai hari ini, Ibu pakai ini ya. Bisa cari di Google juga buat buku ini, kalian bisa baca lagi di rumah. Lalu untuk pelajaran kita hari ini, Ibu pakai media pembelajaran ini. Namanya apa? Sebelum kita menggunakan ini, Ibu mau nampilkan satu video buat kalian tonton dan kalian perhatikan. Nanti kalian setelah nonton video, kalian harus bisa menemukan informasi penting yang ada dalam video ini ya. Dan kenapa informasi itu menjadi yang bagian penting. Ngerti maksudnya? Ngerti. Oke. Jenderal kelahiran 24 Januari 1916 ini perang sambil ditandu, tapi Belanda tetap ketakutan. Sudirman dulu cuma guru sederhana sebelum jadi panglima perang legendaris. Tubuhnya sering sakit, tapi semangatnya bikin pasukan tetap berani. Umur Sudirman saat jadi jenderal ternyata masih sangat muda. Saat Jepang datang, Sudirman ikut latihan militer peta. Kemampuan memimpinnya langsung bikin banyak tentara kagum. Pertempuran Ambarawa jadi momen besar yang melambungkan namanya. Strategi serang mendadaknya bikin musuh panik luar biasa. Setelah menang, Sudirman resmi jadi panglima besar Indonesia. Tapi paru-parunya mulai rusak parah karena penyakit berat. Dokter melarang perang, namun Sudirman tetap turun ke hutan. Ia memimpin gerilya ratusan kilometer sambil ditandu prajuritnya. Hujan deras dan hutan gelap tak menghentikan perjuangannya. Pasukan Belanda kesulitan menangkap Sudirman yang terus berpindah. Rakyat diam-diam membantu memberi makanan dan tempat persembunyian. Semangat Sudirman membuat tentara Indonesia tetap melawan tanpa menyerah. Meski sakit parah, ia selalu memikirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah perang, kondisi tubuhnya makin melemah sangat cepat. Sudirman wafat muda pada tanggal 29 Januari 1950. Tapi namanya tetap dikenang sepanjang sejarah. Sampai sekarang, perjuangannya masih jadi simbol keberanian Indonesia. Oke, dari video yang ini, menurut anak-anak, mana informasinya yang penting? Kira. Kita perjuangan Sudirman. Kenapa alasannya? Karena nggak semua orang itu pengen tahu perjuangannya dia, hanya tahu presidennya kita perjuangan Ya, bisa. Nah, yang paling utama itu adalah tadi mengenai perjuangannya. Kalau misalnya di dalam teks biografi tidak menjelaskan bagaimana perjuangan dari Sudirman, kita nggak akan mengetahui bahwa bagaimana perjalanan hidupnya Sudirman.
Nah, sekarang Ibu Mas Saul, kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini. Kita menggunakan metode pembelajaran PBL ya, atau problem based learning. Jadi Ibu minta kalian bagi ke dua kelompok kanan dan kiri. Dibentuknya langsung lingkaran ya. Ya, sekarang bagi kelompoknya dulu. Harus dengan depan ya. Setelah itu, kita hari ini kan belajar mengenai ini ya. Apa ini judulnya nih? Menganalisis dan analisis. Jadi materi ini itu akan bahas ke kalian, dan kalian bisa sambil lempar ke teman kelompok setelah ya kalau misalnya nggak bisa menjelaskan ya. Yang pertama kita membahas tentang ide pokok dulu ya. Pengertian dari pokok di situ apa? Pokok adalah sesuatu pertama yang menjadi interaksi ada sama. Ya betul. Ide pokok menjadi salah satu inti pembahasan dalam suatu paragraf. Yang kedua, di dalam masih ide pokok ya. Yang kedua ciri-ciri ide pokok tadi. Tunggu, jangan dijawab. Ya kan kalau kita tahu dari ciri-ciri pokok di sini, kalau itu kan jelas di sini ide pokok ya. Kalau ciri-ciri ide pokok tidak ada di kelompok ini, kalau itu kan jelas. Tahu? Boleh, sorry. Masalahnya ini kalau misalnya ibu tanya boleh dibuka, boleh mainin HP-nya ya, pasti tahu. Bisa jawab? Apa ciri-ciri apa? Ya, terus ada lagi? Untuk itu mengikat 15. Kebetulan tidak selalu berada di awal pagar dan di selat. Untuk kelompok hidup pokok kira-kira yang disampaikan sama Mola benar nggak ciri-cirinya? Benar. Nah, di situ apa ada tulisannya? Memuat informasi penting, Ya, mengikat kalimat yang jelas, ya, tidak selalu berada di awal paragraf dan bersifat umum. ya betul. Sekarang lanjut ke contoh hidup pokok tadi, coba untuk hidup pokok mana? Ini. Paragraf ini. Jadi contoh Tuh, ada kan dari kelompok sila ini, ya. Dan kira-kira mereka bisa besar supaya mereka bisa melihat dulu ini kelompoknya mana yang tidak jelas mana. Coba, sekarang kelompoknya dijelasin kenapa. Coba lihat, ibu lihat ya. Tidak kelompoknya itu menjadi RA kami itu dalam kelompok dengan spasi wanita di Indonesia. Jadi adalah sebenarnya dari kelompok ini. Karena apa? RA kami ini bagaimana dia selama hidupnya apa yang dilakukan untuk bangsa Indonesia? Karena dia sudah memperjuangkan hak wanita di Indonesia ini. oke, benar. Yang itu kamu sudah sepakat ya? Sekarang ke ide penjelas. Kelompok ini pokok apa pengertian ide penjelas? Kelompok ide penjelas apa namanya disampaikan juga benar pengertiannya? Benar. Apa yang disebutkan di situ? Ide penjelas adalah gagasan tambahan yang berfungsi mendukung, perjelas, atau menguraikan ide pokok. Ya, jadi ide penjelas itu memang berguna untuk menjelaskan dari ide pokok seperti contohnya tadi sudah Ibu bilang. Nah, ide penjelas itu memperkuat narasi yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada ide penjelas, ide pokok yang ada ini kurang menjadi kesesuaian kalimat.
karena tidak ada kalimat-kalimat pendukung lainnya. Terus itu kita lihat ciri-ciri penjelas. Apa ciri-ciri penjelas? Cirinya menyajikan fakta dan data, jadi harus tertulis dan rinci, adanya informasi mendukung narasi dan menjawab pertanyaan narasi. Kelompok tidak menjelaskan. Seperti ini kurang lebih lebih sedikit jalan ya. Ciri-ciri yang jelas yang pertama menjadi yang fakta dan data. Yang kedua bersifat spesifik dan rinci. Yang ketiga adanya informasi yang keempat menjawab pertanyaan narasi. Untuk poin yang pertama tadi ciri-cirinya biasanya membuat apa aja? Kalau dalam teks biografi tadi apa yang pertama? Menyajikan fakta dan data. Menyajikan fakta dan data biasanya di dalam teks biografi itu bisa aja. Fakta dan data biasanya apa? Ini boleh jawab ya. Kalau penjelas, di pokok apa biasanya? Ya, apa lagi? Apa lagi? Belok lagi. Biasanya kalau misalnya prestasi dia masuk betul, masuk apalagi Pengalaman itu. pengalaman hidup ya, pengalaman hidup, prestasi dia dan hidup dia, proses dia menjalankan hidup itu termasuk dalam fakta dan data. Selanjutnya ada fungsi ya. Fungsinya apa untuk kelompok ini? Jawab. Fungsi, Mbak. Sebagai pusat informasi yang bersifat seluruh kalimat dalam paragraf agar membuat keseluruhan. Ya, betul. Sesuai ini sesuai berjalan ini. Oh, fungsi. Iya, iya. Ya, iya saya ini. Ini baca. Iya, jadi Yang pertama buat gambaran saya, terus buat baca saya, membuat untuk baca, membuat semuanya di kelompok. tadi di poin yang ketiga tuh yang di sini dengar semuanya. Membuat hubungan ide pokok. Membuat emosi pembaca, membuat pembaca percaya, membuat gambar lengkap, membuat hubungan ide pokok. Nah, kenapa dikatakan fungsi yang jelas itu sebagai membuat pembaca percaya? Ini kan tidak menjelaskan kenapa pembaca harus percaya dengan ini. Benar-benar harus terdapat bukti yang jelas dan mendukung dari informasi ini tadi. Benar. Udah cukup paham ya, berarti benar-benar baca nih. Ya kita selanjutnya bentuk fungsi, bentuk ide penjelas. Untuk ide penjelas siapa pegang? Untuk ide penjelas kami pegang. Untuk ide penjelas kami pada fakta sejarah yang kedua prestasi karya. Yang ketiga deskripsi peristiwa dan latar kehidupan. Latar kehidupan tokoh seperti apa? Coba asal. Terus selain latar asal tokoh. Terus lagi Itu sendiri atau enggak? ya suka-duka dalam perjalanan hidup. Ya. Contohnya di mana? Ini contoh Iya. Nah, coba dilanjutkan saya mau sini dulu. Kira-kira mereka bisa menentukan tidak? Yang kecil terdapat hidup lingkungan pedesaan yang sederhana. Dia untuk membantu orang tua di sawah dan ibadah dan pendapat sederhana untuk itu. Meski fasilitas terbatas, semangat belajarnya tidak pernah tinggi. Kita menentukan yang mana yang pokoknya dijelaskan mana? Susah? Menjelaskan berarti ini bawahnya penjelasan itu merupakan dari sosoknya dan di bawahnya kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelasnya. Kira-kira ibu mau tanya nih, kalau misalnya ada teks seperti itu, kira-kira masih susah nggak untuk mencari pokok, penjelasnya, Iya, itu contoh tadi yang di dalam sama ini benar. Tetapi ya semua info itu menggunakan kalimat yang langsung dari awal sampai titik.
Dia bisa kalian ubah menjadi kalimat yang padu supaya dia menjadi kalimat itu pokok. Karena kalau misalnya tulisannya cuma kayak gini, hasil kayak gini sedang kecil anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang sederhana. Itu benar tapi kurang tepat untuk menjadi sebuah ide pokok. Nah, agak ini ya, agak susah kan belajar untuk mencari ide pokok, ide penjelasan karena kita harus benar-benar baca dengan teliti. Sekarang ibu mau kasih kesempatan buat anak-anak kalau misalnya ada yang mau bertanya, menurut anak-anak kalau misalnya belum jelas atau sudah cukup paham semuanya, sudah cukup paham, Yang ada paham saya gitu. Kalau enggak, kembali contoh tulis masing-masing. Tanya apa? Sebentar. Ya, itu seperti yang itu pertanyaan. Contoh penanaman ide pokok yang dijelaskan tadi. Contoh pendalaman ide pokok. LinkedIn ini maksudnya pemikirannya seperti gimana nih maksudnya? Seperti contoh yang tadi itu ya. Itu jawabannya kasih ide pokok itu apa kasih habisnya. Oh, maksudnya udah mau jawabannya ini benar. Jawabannya ini berarti si Raka membantu orang tuanya. Raka anak yang rajin dan sering membantu orang tuanya itu masuk ke dalam itu pokok. Caranya kalimat pendukung atau tidak begitu. Ya, ada yang tanya lagi? Cukup dulu. Kembali ke berikan spasi. Ya, oke itu sekolah lagi ada yang tidak. Orang ini mau kasih tampil satu video lagi. Ini kelompok sama teman sebangku aja ya sebelahan. Karena waktunya udah mau habis ya anak-anak ya. Nanti kalian di sini menonton aja videonya. Tapi kalian harus ingat kalau kalian mau direkam juga boleh. Nanti kalian menjadi tugas ini ya, jadi PR di rumah ya. Kalian tentukan yang mana ide pokoknya, ide penjelasnya, dan kenapa hal itu menjadi ide pokok dan ide penjelas. Dari timur Nusantara, lahirlah seorang pemimpin gagah berani yang berjuang atas nama iman dan tanah air. Sejak usia muda, Hasanuddin dikenal cerdas, pemimpin alami, dan taat beragama. Sebagai Sultan Goa, ia memimpin rakyatnya dengan adil dan berpegang pada nilai-nilai Islam. Ketika penjajah datang, Sultan Hasanuddin berdiri di garis depan, berjuang mempertahankan kehormatan dan tanah air. Karena keberaniannya, ia dijuluki ayam jantan dari timur, simbol keteguhan dan keberanian sejati. Namun, di balik keberaniannya, ia juga menjunjung tinggi kebijaksanaan dan perdamaian. Semangat juangnya tetap hidup dalam diri generasi muda Indonesia, menginspirasi keberanian dan keimanan. Sultan Hasanuddin mengajarkan bahwa keberanian sejati lahir dari iman dan cinta tanah air. Videonya yang buat tugas PR ya anak-anak. Ya, Bu. Tetap berdua ya, jangan sendiri ya. Tetap berdua. Dan nanti ibu juga akan kirim link di grup untuk pengambilan nilai masing-masing individu ya. Iya, Bu. Untuk pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Harus menyimpulkan bagaimana ada kelompok dan ide penjelas. Ada. Pola deh. Kesimpulannya. Singkat aja. Simpel aja. Ayo, kesimpulannya apa?
atau LP. Kesimpulannya kita bisa mengetahui kalau e-commerce itu adalah gagasan utama yang menjadi input pencapaian pada setiap orang dan kalau yang jelas adalah gagasan yang baik untuk mendukung, memperjelas dan menguraikan ide maksud tersebut. Kemudian kita sudah selesai untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Kita akan mempelajari tentang menganalisis secara keseluruhan teks biografi ya. Jangan lupa dibaca bukunya, ini bisa dibaca kembali bukunya ini sebagai referensi anak-anak ya. Sebentar kiri kita terus berdoa lagi. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa agar kita diberi keselamatan saat menuju jalan Tuhan. Berdoa. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Ibu pamit dulu. Selamat siang. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih.